Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul tema tumbuhan sahabatku. Ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Alisa, silakan pimpin doa, Alisa. Halo. Sudah terdengar suara saya? Sudah, tapi pelan. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bapak mau tanya, kabarnya hari ini gimana, Kanak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah anak-anak sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Bapak mau tanya, Citra sarapannya sama apa, Citra? Belum sarapan boleh Pak, sekarang ketinggalan makan. Kalau apa nih sarapannya Sama balado kentang Pak, enak. Wah, balado kentang ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah sarapan, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Namun sebelum Bapak mau kita menyanyikan lagu Indonesia ya dulu. Ya, enak ya. Silakan semuanya berdiri. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali anak-anak. Baik, apakah sudah slide hari ini, slide berikutnya sudah lihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Jadi, alhamdulillah kita sudah dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembelajaran hari ini kita akan ke bagian-bagian bunga dan negara-negara ASEAN, ya. Sebelum itu, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi,
Bapak ingin anak-anak mengikuti gerakan Bapak, yaitu melakukan gerak semangat biar belajar hari ini lebih semangat. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Bang. Bisa apa bisa? Bisa. Nah, oke, kalau Bapak bilang sambil menyanyikan lagu pada hari Minggu ya. Kalau Bapak bilang 1, tangannya gini ke depan. Silakan diikuti anak-anak. 2 dibalik. 3 ke kanan. 4 ke kiri. 5 ke bawah. 6, 7, 8, 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita sambil nyanyi ya. Pak. Pada hari urut gitu ya. Ayo, 1, gerak semangat. Mulai. Hari Minggu. Ayah. Duduk samping pasir yang sedang bekerja, mendarai dunia suraya baik jalan. Hey, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tik-tuk. Hey, tuk-tik tak-tik, tuk-tik suara sepatu kuda. Oke. Di pertemuan berikutnya Bapak mau gerak semangat kita lebih cepat lagi. Jadi nanti lebih semangat lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran kita. Siapa? Ya. Baik, selanjutnya bentar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini belajar tujuan buat apa sih? Yang pertama, agar kalian dapat menganalisis bagian-bagian bunga pada tumbuhan dengan tepat. Sebelumnya kan kamu telah belajar tentang generatif, perkembangbiakan generatif. Jadi sekarang tujuannya analisis kamu dapat menganalisis bagian-bagian bunga pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian tujuannya kamu dapat mengetahui sejarah berdirinya negara ASEAN. Kemudian kalian juga mampu untuk dapat menganalisis karakteristik negara-negara ASEAN dengan tepat. Ya. Jadi kira-kira di sini kita masuk ke materi ya. Sudah terlihat? Di sini ada bunga siapa? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Winarni. Maaf, Winarni. Iya. Bunganya bunga apa? Bukan bugenvil, Pak. Bagus banget. Dirawat enggak bunganya? Dirawat, Pak. Disiram setiap hari. Daun-daunnya yang kuning, yang jatuh, disapu. Nanti dijadiin pupuk lagi, dimasukin ke tempat potnya. Baik, terima kasih Winarni sudah dapat melakukan perawatan bunga. Ada teman-teman yang lain yang di rumahnya memiliki bunga? Ada, Pak. Ada? Ada. Enggak ada? Ada. Saya ada, Pak. Bunga mawar, Pak. Ada, Pak. Oh, ini punya mawar di rumahnya? Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan pelajaran hari ini, karena sebelumnya kamu sudah belajar atau kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Dalam perkembangbiakan generatif ada bagian-bagian bunga. Kalau kamu di rumahnya punya bunga, pasti kurang lebih bentuknya bagian seperti ini.
Ya, ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada tinggi putik, ada kepala putik, rangkai, ada kepala sari ya. Nah, menurut kalian, kira-kira bunga-bunga itu hanya ada di negara kita atau ada di negara lain? Ada di mana-mana, Pak. Di mana saja. Ada di mana saja. Kira-kira di negara lain yang deket-deket sama kita ada nggak bunga? Di negara Ada. yang dekat sama kita ada apa namanya? Malaysia. Malaysia. Di sana ada bunganya. Ada. Terus yang paling dekat lagi ke Malaysia, setelah Malaysia apa kira-kira anak-anak? Singapura. Terus apa lagi? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Terus apa lagi? Vietnam, Pak. Vietnam. Thailand. Bapak, ya baik, terima kasih yang teman-teman yang sudah menjawab. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, jadi di negara-negara tetangga kita juga sama memiliki bunga. Ya, contohnya nih satu, ini juga sering dijumpai, bunga nasional negara Malaysia. Ya, di Malaysia bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga Nasional. Nah, kemudian ada lagi di Laos, coba dilihat, disimak. Ya, disimak anak-anak. Bapak bacakan ya, bunga nasional negara Laos. Daur campa atau disebutnya bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan menyambut negara. Ya. Kemudian, apakah kamu pernah melihat tempat wisata ini? Ini pernah. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak, yang gambar singa itu dari Singapura. Oh, bagus. Beri tepuk tangan buat Winarni. Berikutnya siapa? Ada yang bisa? Itu dari Thailand bukan ya, Pak? Iya, betul. Yang satunya dari Thailand dan yang satunya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Ya, maaf. Yang tengah dari Malaysia. Oh iya. Ya. Ya. Kira-kira pernah nggak ada yang ke sana dari anak-anak semua? Belum pernah Pak saya. Mbak. Terus ini, Pak, jalan-jalan ke sana. Perginya. Oh, nanti Belum insya Allah kenapa. kalau ada rezeki diajak sama ayah dan ibunya. Ya. Amin. Baik. Negara-negara bunga-bunga tadi di negara-negara, kemudian ada gambar-gambar wisata, ya. Nah, sekarang kita masuk ke, apakah kamu mengenal logo ini? Apakah kalian mengenal logo ini? Logo ASEAN. Ya Pak, ASEAN. Kan ya, Pak ya? Nah, untuk lebih memperjelas lagi, coba kita perhatikan video berikut ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Tolong disimak dan diamati bagaimana sejarah, tujuan, dan karakteristik negara-negara ASEAN. Ya. Apakah suaranya terdengar juga? Dengan Pak. Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk pertama,
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam saran, sarana latihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Marquis Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh Eka Jaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Iran, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia adalah negara seluruh Indonesia, beribu kota di Kuala Lumpur, dengan luas wilayah 229.840 persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah negara. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.365 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Harapan Sultan. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Baik anak-anak, setelah kita mengamati negara-negara ASEAN mulai dari berdirinya negara-negara ASEAN sampai ke karakteristik negara-negara ASEAN. Kemudian Bapak ingin kalian semua duduknya per kelompok. Ya. Anak-anak duduknya per kelompok. Yang kelompok yang sebelumnya. Siapa Pak? Oh belum. Oh Fani waktu itu belum masuk ya. Jadi Fani nanti kelompoknya ikut Ani ya. Baik Pak. Ikut kelompok Ani. Jadi kita membentuk 3 kelompok ya. Iya Pak. 3 kelompok. Kelompok pertama ketuanya Ani. Kelompok kedua ketuanya Alisa.
kelompok 3 ketuanya Eka, dan kelompok 4 ketuanya Stefani. Ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Apakah tadi semuanya sudah memahami, mengamati tentang negara-negara ASEAN? Sudah, Pak. Itu jelas lagi tentang negara-negara ASEAN. Kurang lebih negara-negara ASEAN ada 10, ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ya. Kemudian di sini agar lebih mengingatkan lagi kalian, pendiri negara ASEAN ada tokoh dan ada perwakilan negara, ya. Ada. Yang pertama ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Toman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Kemudian Bapak telah kirim LKPD kalian. Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Ya sudah, Pak. Coba nanti tuliskan nama kelompok, nama anggotanya siapa saja. Kemudian Bapak mau kalian untuk mengisi diagram Venn. Kamu tentukan 2 negara yang memiliki kesamaan. Ya. Jelas LKPD-nya? Sudah jelas? Sudah, Pak. Belum, Pak. Kesamaan apanya ya, Pak ya? Nah, persamaan misalnya dari bahasa. Oh, bahasa. Loh, jadi persamaannya apa saja? Misal bunga tadi kembang sepatu misal. Ada di Indonesia, ada di Malaysia. Berarti kan ada ditulis di tengah-tengah sini. Ya. Baik, Pak. Nah, kan ini. Pak. Ya. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, setelah LKPD-nya dipegang, kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Contohnya seperti ini. Kehidupan sosial negara-negara budaya ASEAN. Misalnya, kehidupan sosial budaya dari negara Brunei Darussalam. Coba silakan dibaca salah satu yang mau untuk membaca. Saya, Pak. Siapa itu? Winarni, Pak. Oh, Winarni lagi. Coba yang lain. Oh, yang. Mohon maaf ya, coba yang lain biar gantian, biar teman-teman yang lain juga bisa. Silakan. Saya, Pak, saya. Oh, Anissa, silakan Anissa. Ya. Mengenal kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kehidupan sosial budaya. Kampung Anyer, desa terapung yang pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan. Yang kedua, banyak dipengaruhi ajaran Islam. Yang ketiga, tidak menunjuk dengan jari telunjuk, tidak berjabat dengan lawan jenis, dan melepas sepatu saat masuk ke rumah orang lain. Boleh tepuk tangan buat Anissa. Oke, berikutnya Bapak mau ke negara Filipina. Siapa yang bisa? Ada yang mau? Ada yang bisa bantu Bapak? Oh, Septi. Silakan Septi. Ya, baik Pak. Mengenal kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Negara Filipina dengan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kehidupan sosial budayanya, budaya dipengaruhi budaya Cina, Melayu, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya bahasa Filipina, bahasa pergaulan bahasa Inggris, dialeknya Tagalog, tarian masyarakat Filipinanya, tarian masyarakat Filipina cenderung berjabat tangan ketika perkenalan. Sudah, Pak? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Septi.
Bapak mau satu lagi ya? Kita ambil 3 aja. Bapak mau ke negara Singapura yang tadi ada fotonya di awal proses pembelajaran kita. Siapa yang bisa bantu Bapak? Saya, Pak. Eka apa nih yang duluan? Eka dulu aja, Pak. Oh, Baik. Mengenal kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Singapura bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kehidupan sosial budaya. 1. Lambang negara Singapura, Merlion. Yang kedua, penduduk Singapura terdiri atas suku Cina, Melayu, India, dan Eropa. Yang ketiga, bahasa resmi Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Yang keempat, makanan yang disukai, kepiting cabai. Sekian, Pak. oke, bisa kasih tepuk tangan buat Eka. Terima kasih Eka. Nah, setelah kalian mengamati video, membaca tentang atau mengenal tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN, tadi ada bunga-bunga di negara ASEAN, sesuai dengan materi ajar kita, Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Ya, jadi anak-anak tolong masing-masing individu dulu mengerjakan LKPD-nya. Ya. Nanti setelah masing-masing individu mengerjakan per sendiri-sendiri, kemudian nanti dapat disatukan dengan teman satu kelompok. Ya. Apakah semuanya bisa mengerti? Bisa, Pak. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi, jadi diskusi itu harus kalian ngerti dulu satu secara individu, kemudian kamu diskusikan dengan teman-teman kamu. Oke? Ya, Pak, siapa? Ya, kita kasih waktu 5 menit ya buat berdiskusi. Silakan boleh berdiskusi. Baik, Pak. Nanti jangan lupa ketua kelompoknya Ani, Stefani, Eka, sama Alisa. Ya, silahkan mencari referensi juga boleh. Pak, coba digeser ke petunjuknya, Pak. Oke, boleh. Baik, cukup. Terima kasih. Tadi Bapak lihat, Bapak amati diskusinya berjalan dengan baik, saling memberi masukan, saling mengingatkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok mana yang sudah bisa mempresentasikan? Ada? Saya, Pak, kelompok 1. Ani, silakan. Ya, saya menemukan Indonesia dan Malaysia itu memiliki tadi bunga kesamaan, yaitu bunga sepatu. Iya tidak, Ya, Pak? betul. Kasih tepuk tangan buat Ani. Oke. Kira-kira kelompok lain atau teman-teman lain ada nggak yang mau bertanya kepada kelompok 1 yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau teman-teman yang lain yang mau bertanya kepada Ani atau teman satu kelompoknya? Ada? Boleh tanya ibu kota negara, misal, Ani, ibu kota negara Malaysia tuh apa, misal gitu, atau
Ya, Baik, Pak. Saya mau nanya, Pak. ya. Atau Ani, aku mau tanya lambang negara Singapura itu apa gitu, ya? Saya, Pak. Saya mau nanya, boleh nggak, Pak? Di kelompok 1. Boleh. Ya, itu kelompok 1 tadi Indonesia sama Malaysia ya. Selain bunga, apalagi ya samaannya kira-kira? Ada bahasa. Bahasa Indonesia juga pakai bahasa Melayu, walaupun tidak sama persis, tapi memakai bahasa Melayu. Ya, tidak, Pak? Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Citra dan Ani. Dari Citra pertanyaannya bagus sekali, dari Ani jawabannya bagus sekali. Ya, dari Citra menanyakan, ada nggak persamaan lain? Ani ada tuh bahasa, kurang lebih bahasanya Melayu. Memang tidak sama persis, tapi rumpun bahasanya sama. Ya, oke. Bagus sekali diskusinya, kemudian mampu mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kemudian kalian kumpulkan LKPD-nya ya. Dikumpulkan ke Baik, Pak. Nah, kemudian dikumpulkan ke depan. Oke. Hasil diskusi hari ini luar biasa. Jawaban-jawaban yang telah kalian isi di LKPD juga luar biasa tentang kesamaan dua negara di ASEAN. Contohnya yang tadi telah disampaikan oleh Ani, bunga atau kembang sepatu ada di Malaysia dan ada di Indonesia. Ya. Jadi kesimpulan hari ini kira-kira ada nggak teman-teman yang lain yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Halo? Hari ini kita sudah belajar apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi yang awal itu apa tadi? Bunga. Bagian Ada apa lagi? Negara ASEAN. Oke, Bapak minta satu orang dong. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Stefani, silakan Stefani. Ya, Pak. Baik. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang bunga, ya, dari mahkota bunga sampai tangkai bunga. Kemudian kita juga sudah mengenal ASEAN, ya, 5 pendirinya, kemudian ciri-ciri dari masing-masing negara di ASEAN. Seperti itu, Pak. Oke, kasih tepuk tangan buat Stefani, luar biasa. Sudah mampu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Betul kata Stefani, kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang bunga, bagian-bagian bunga. Setiap negara juga memiliki bunga-bunga ciri khasnya negara masing-masing. Kemudian kita juga mengenal negara-negara tetangga kita yang disebut negara ASEAN, mulai dari pendirinya sampai ciri khas atau karakteristik negara-negara ASEAN. Ya. Kemudian berikutnya Bapak mau mengevaluasi pembelajaran hari ini. Ya. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Guru mengenal bagian-bagian bunga dan negara-negara ASEAN, Bapak ingin kalian kita mengevaluasi. Bapak punya lembar evaluasinya.
Ini lembar evaluasi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ini lembar evaluasi dikerjakan masing-masing. Ya. Mulai ada nama, ada nomor absen. Kemudian di sini ada petunjuk, kemudian di sini ada soal. Ya. Nanti dikerjakan. Bapak bagikan dulu lembar evaluasinya. Oke, semua sudah mengerjakan, silakan dikumpulkan. Ketua kelas dikumpulkan lagi lembar evaluasinya. Ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini luar biasa menyenangkan. Betul anak-anak? Betul. Dapatkan ilmu baru, yaitu tentang tahu bagian-bagian bunga, negara-negara di ASEAN atau negara-negara tetangga kita, kemudian sejarah berdirinya dan karakteristik negara-negara ASEAN. Ya, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas tadi siapa yang? Alisa. Alisa, Ya, silakan Pak. Alisa. Memimpin doa penutup. Baik. Mari teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih Pak Nana. Terima Terima kasih anak-anak. Sama-sama Pak Nana.